Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan graf terapan, di mana graf merupakan objek diskrit dan hubungannya yang disusun menggunakan bahasa himpunan. Graf memiliki 3 komponen utama, yaitu simpul atau yang biasa disebut dengan vertex. Vertex inilah yang mempresentasikan objek pada graf. Lalu sisi atau edge yang menghubungkan vertex yang satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah loop yang berbentuk lingkaran yang menghubungkan titik pada dirinya sendiri. Notasi pada graf yaitu G sama dengan buka kurung kurawal V, E tutup kurung kurawal, yang dimana G itu menyatakan graf, V menyatakan vertex, dan E menyatakan edge. A. Bertetangga atau adjacent. Graf dikatakan bertetangga apabila antara satu vertex dengan vertex lainnya dihubungkan oleh suatu edge. Seperti vertex P bertetangga dengan vertex S dan Q, namun tidak bertetangga dengan vertex R. B. Bersisian atau insidensi. Apabila vertex V1 dan V2 dihubungkan oleh suatu edge. C. Terpencil dengan kata lain berarti tidak ada edge yang terhubung padanya, seperti contoh vertex O dan U. D. Derajat merupakan jumlah sisi yang terhubung pada suatu vertex. Contohnya pada vertex R terdapat 3 derajat. Terdapat banyak jenis graf, diantaranya yaitu graf sederhana, graf ganda, graf semu, graf berarah, dan graf ganda berarah. Graf sederhana di mana graf tidak memiliki sisi ganda ataupun loop serta tidak memiliki arah. Macam-macam graf sederhana. Pertama, graf lengkap yang dimana simpulnya memiliki sisi ke semua sisi simpul. Contohnya, pada vertex K4 memiliki derajat 3 yang diperoleh dari N-1 yang dimana N bernilai 4 dari K4. Untuk jumlah S atau sisinya, K4 mempunyai 6 sisi yang diperoleh dari N-1 dibagi 2. Selanjutnya, himpunan kosong yang dimana sama sekali tidak ada S yang menghubungkan dari satu vertex ke vertex lainnya, seperti pada contoh. Lalu, graf komplement yang dimana S ada di graf sebelumnya, tidak ada di graf selanjutnya. Misalnya, dari vertex P1 dihubungkan oleh edge ke vertex P2, nanti jika dikomplementkan, P1 tidak bersisian dengan P2. Graf lingkaran. Graf lingkaran yaitu merupakan graf yang dimana simpulnya berderajat 2. Jadi dalam satu vertex terdapat 2 edge yang menghubungkan vertex tersebut ke vertex yang lainnya. Graf teratur. Graf teratur merupakan graf yang memiliki derajat yang sama, di mana jika satu vertex memiliki derajat 3, maka vertex lainnya pun memiliki derajat 3. Untuk mencari jumlah sisi pada graf teratur, dapat menggunakan rumus N dikali R bagi 2. Seperti pada contoh, terlihat bahwa gambar tersebut memiliki 4 vertex. Untuk mengetahui jumlah derajatnya, maka menggunakan rumus N dikurang 1, di mana tadi N-nya itu adalah 4, maka dikurang 1 menjadi 3. Masukkanlah ke dalam rumus N kali R bagi 2 untuk mengetahui jumlah sisi yang terdapat pada graf tersebut. Maka 4 dikali 3 dibagi 2 diperolehlah 6. Jadi kesimpulannya adalah jumlah sisi pada graf tersebut sebanyak 6. Graf tidak sederhana atau unsimple graf yang dibagi menjadi graf ganda dan graf semu, di mana graf ganda atau multigraf yaitu graf tak berarah yang memiliki sisi ganda, namun tidak diperbolehkan ada loop. Graf semu atau pseudograf yaitu graf yang tak berarah yang memiliki sisi ganda dan loop. Graf ganda seperti pada contoh memiliki sisi ganda E3, E4, E6, dan E7. Graf semu sama seperti contoh pada graf ganda, hanya saja pada graf semu memiliki loop yaitu E8. Dan loop
Berdasarkan arah sisinya, terdapat graf berarah atau directed graph dan graf tak berarah atau undirected graph. Perbedaannya terletak pada graf yang berarah di mana ditunjukkan adanya tanda panah, sedangkan di graf tak berarah tidak memiliki sedemikian rupa. Berdasarkan jumlah perteknya, terdapat graf berhingga atau limited graph dan graf tak terhingga hingga unlimited graph. Graf bipartit seperti himpunan yang pernah kita pelajari sebelumnya di sekolah menengah pertama. Graf isomorfik memiliki jumlah vertex dan edge yang sama serta derajat yang sama, namun memiliki bentuk yang berbeda. Graf planar. Graf planar merupakan graf yang digambarkan dengan tidak adanya sisi yang saling berpotongan. Pada contoh soal graf terapan komplit K1,2 artinya terdapat satu vertex pada sisi sebelah kiri, lalu dua vertex pada sisi sebelah kanan, yang dimana vertex pada sebelah kiri yaitu V1 terhubung ke semua vertex yang ada di sebelah kanan yaitu V2 dan V3. Begitu juga pada komplit K2,2 dan K3,4. Pada soal A di mana G1 dikurang P3 min P4, maka hilangkan pertek P3 dan pertek P4 pada graf G1. Jika pertek dihilangkan, maka S yang terhubung pada pertek tersebut ikut hilang. Jadi, hasil dari G1 dikurang P3 min P4 terdapat 3 pertek, yaitu pertek P1, P2, dan P5, yang dimana pertek P5 menjadi isolated graph dan P1, P2 dihubungkan oleh S P1, P2. Pada soal B, di mana G1 dikurang buka kurung kurawal, buka kurung P2, P3, tutup kurung kurawal, maka dihilangkan S yang menghubungkan pada pertek P2 dan pertek P3. Jika S yang dihilangkan, maka pertek tidak akan ikut hilang. Jadi hasil dari G1 dikurang P2, P3 terdapat 3 pertek, yaitu P1, P4, P5, dan terdapat 3 edge, yaitu P1, P4, P4, P5, dan P1. Pada soal C, di mana G1 gabung G2, maka gabungkan graf G1 dan graf G2. Langkah pertama, buat sebanyak 6 pertek yang merupakan gabungan dari G1 dan G2, lalu sambungkan edge-nya. Pada soal D, di mana G1 iris G2, maka cari pertek dan edge yang sama pada kedua graf tersebut. Jadi hasil dari graf G1 iris G2 diperoleh 3 pertek, yaitu P3, P4, serta diperoleh 2 edge, yaitu P3, P4, dan P4, P5. Pada soal E, di mana G1 min G2, maka hilangkan vertex dan edge yang ada pada G1 dan G2 di G1. Sedangkan pada soal F, di mana G2 dikurang V3 dan V4, maka hilangkan edge yang menghubungkan V3 dan V4 di G2. Untuk soal G, di mana G1 XOR G2, maka hasil dari gabungan G1 dan G2 dikurangi oleh hasil dari G1 iris G2. Maka hasil pada gabungan G1 dan G2 sebelumnya tinggal dihilangkan edge yang menghubungkan V1 dan V4 dan edge yang menghubungkan V4 dan V5. Pada soal H, di mana G1 komplement, maka vertek-vertek yang sebelumnya terhubung pada G1 yang terhubungkan oleh edge. Jika dikomplementkan, akan menimbulkan bentuk yang berbeda dan pasangan vertek yang berbeda juga. Seperti pada awalnya, V2 terhubung dengan V1 dan V3, maka
jika dikomplementkan V2 menjadi terhubung dengan V4 dan V5. Pada soal H di mana G1 komplement-komplement, maka hasilnya akan tetap sama dengan graf G1. Connectivity algoritma digunakan untuk mencari keterhubungan dan mencari solusi saat akan memanipulasi graf baru. Matrik hubung yang mempresentasikan graf dengan menyatakan jumlah garis yang menghubungkan titik-titiknya dalam menentukan apakah graf terhubung atau tidak terdapat 5 langkah, yaitu langkah 0, Y sama dengan AA adalah matriks adjacency dan K sama dengan 1. Langkah 1, jika tidak mempunyai elemen 0, maka kerjakan langkah 3. Langkah kedua, K sama dengan K tambah 1. Jika K sama dengan N, maka kerjakan langkah keempat. Jika K tidak sama dengan N, maka Y sama dengan Y tambah A kuadrat. Kerjakan lagi ke langkah 1. Langkah 3, graf terhubung selesai. Langkah 4, graf tidak terhubung selesai. Pada langkah 0, kita buat matrik adjacensinya, Y sama dengan A, yang dimana pada contoh terdapat 5 vertex, maka buat matriks yang memiliki 5 kolom dan 5 baris, yaitu terdiri dari A, B, C, D, E, dan baris A, B, C, D, E, sesuai urutan. Dinyatakan K sama dengan 1. Untuk menentukan isi dalam matriks, lihat keterhubungan antara satu vertex ke vertex lainnya. Pada contoh vertex A tidak terhubung pada dirinya sendiri. Vertex A ke B terhubung oleh satu edge, maka ditulis 1. Vertex A ke C tidak terhubung, maka tulis 0. Dan begitupun pada vertex A ke D dan vertex A ke E. Sisanya tinggal lakukan seperti yang telah dicontohkan. Setelah matriks adjacensi terbentuk, kita lihat apakah dalam matriks tersebut terdapat elemen 0 atau tidak. Jika iya, maka kerjakan langkah kedua. Jika tidak, maka langsung ke langkah ketiga, yaitu menyatakan graf terhubung. Karena pada matriks adjacensi terdapat elemen 0, maka lakukan langkah kedua, di mana kita membuat persamaan K baru, yaitu K sama dengan K ditambah 1. Karena K awal 1, maka K sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. N sama dengan 5. N yang menyatakan banyaknya vertex. Karena terhubung tidak sama dengan N, maka tidak bisa langsung ke langkah keempat. Jadi harus diselesaikan persamaan Y sama dengan Y ditambah A kuadrat. Lalu masukkan hasil matriks adjacensi yang telah dibuat, yaitu matriks A ke dalam Y, dan ditambah hasil dari matriks A dikuadratkan. Jika hasil matriks Y masih terdapat elemen 0, maka kembali lagi ke langkah kedua sampai elemen dalam matriks tidak ada 0, atau sampai K sama dengan N. Jika elemen dalam matriks tidak sama dengan 0 atau K sama dengan 0, lanjut ke langkah keempat yang menyatakan graf terhubung. Max Flow Algoritma. Max Flow Algoritma merupakan suatu aliran yang maksimum yang dapat mengalir pada sebuah network, yang merupakan pengembangan dari masalah biaya minimum aliran atau minimum cost flow yang bertujuan untuk meminimumkan biaya. Contoh soal Max Flow Algoritma. Kita dapat melihat pada contoh soal bahwa A, B, C, D, E, F, dan G itu disebut sebagai node. Sedangkan jalur yang menghubungkan node A ke node B itu disebut sebagai edge. Yang 0 itu disebut sebagai flow, dan 7, 4, dan 6 itu disebut sebagai kapasitas maksimum. A itu disebut sebagai source atau sumber awal, sedangkan G itu disebut sebagai sink. Untuk mencari max flow-nya, kita cari jalurnya terlebih dahulu yang menghubungkan dari A ke G. Nah, kita ambil jalur yang pertama itu A, B, E, dan G. Nah, kita cari kapasitas maksimum yang terkecil, maka diperolehlah 4. Kita ganti flow-nya jadi 4 yang awalnya 0. Nah, kebetulan
pada jalur yang menghubungkan node B ke E itu kapasitas maksimumnya sudah terpenuhi, otomatis jalur tersebut tidak dapat jalur lagi, maka kita mencari jalur yang lainnya. Begitu seterusnya sampai tidak ada jalur yang dapat menghubungkan dari A ke G lagi. Nah, maka pada hasil akhir diperolehlah hasil max flow dari graf tersebut, yaitu sejumlah 9 yang diperoleh dari jalur-jalur yang telah dicari sebelumnya, yaitu 4 tambah 1 tambah 3 tambah 1, maka diperolehlah 9.